Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain. Kita telah sampai kepada wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang dilemah lembuti qulubuhum, hati-hati mereka. Jadi kita baca tafsir Jalalainnya dulu. Liyuslimu, supaya mereka masuk Islam. Artinya orang ini, dia ini masih kafir. Nah, diharapkan dengan mereka diberi zakat, mereka akan masuk Islam. Ini macam mu'alaf yang pertama. Kemudian auliyathbuta islamuhum, atau supaya menjadi kuat islamuhum, keislaman mereka. Nah, macam mu'alaf yang kedua, ini adalah orang ini sudah masuk Islam, tetapi keimanannya itu masih lemah. Nah, diharapkan dengan mereka diberi zakat, keislaman mereka, keimanan mereka itu menjadi kuat dan kokoh. Au yuslima nudhara'uhum, atau masuk Islam nudhara'uhum, orang-orang yang sepadan dengan mereka. Jadi macam mu'alaf yang ketiga ini, mereka ini adalah tokoh-tokoh kafir yang sudah masuk Islam. Nah, dengan mereka diberi zakat, diharapkan orang-orang yang sepadan dengan mereka, yaitu tokoh-tokoh kafir yang belum masuk Islam, dan para pengikut mereka itu diharapkan akan masuk Islam. Kemudian au yadhubbu anil muslimin, atau mereka ini orang-orang yang membela kaum muslimin. Macam yang keempat adalah mu'allaf, yang mereka ini membela kaum muslimin. Nah, mu'allaf ini aqsamun, ada beberapa macam. Al-awalu yang pertama, wal akhiru dan yang terakhir. Yang pertama ini liyuslimu, yang terakhir ini adalah yadhubbu ini. Yang pertama dan yang terakhir ini la yu'toyani, keduanya enggak diberi al-yauma, pada hari ini. Sekarang keduanya tadi enggak diberi. Inda Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kenapa? Li izzil Islam, karena Islam ini telah mulia. Bi khilafil akhiraini, berbeda dengan dua yang terakhir. Fayu'toyani, keduanya itu diberi alal as-sah, menurut pendapat yang as-sah. Jadi untuk orang kafir yang akan masuk Islam tadi, yang pertama tadi, itu enggak diberi zakat. Dan untuk orang Islam yang membela kaum muslimin, ini juga enggak diberi zakat. Inda Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i. Kemudian asnaf selanjutnya adalah wafi riqab, ay fakir riqab, untuk membebaskan budak-budak. Jadi zakat ini diberikan untuk keperluan membebaskan budak-budak. Nah, tetapi enggak seluruh budak. Di sini ditafsirkan ay al-mukatibin, yaitu para budak mukatab. Jadi yang dibebaskan itu hanyalah budak mukatab. Budak mukatab ini adalah budak yang telah melakukan akad kemerdekaan dirinya dengan tuannya, dengan cara mencicil kepada tuannya. Nah, boleh untuk kemerdekaan budak mukatab ini diambilkan dari harta zakat. Jadi budak mukatab ini juga berhak mendapatkan harta zakat. Kemudian yang selanjutnya adalah wal gharimin, orang-orang yang terlilit hutang. Maksudnya ahli dain, yaitu orang yang berhutang, orang yang memiliki hutang. Idastadanu, apabila mereka
berhutang li ghairi maksiatin, untuk selain kemaksiatan. Ini boleh diambilkan dari harta zakat, diberikan kepadanya boleh. Tabu, atau berhutangnya tadi untuk perkara yang kemaksiatan, tetapi tabu mereka telah tobat, boleh juga. Walaysa lahum, dan gak ada pada mereka wafaun, yaitu harta untuk melunasi hutang mereka. Mereka gak memiliki harta yang digunakan untuk melunasi hutang mereka. Ini juga boleh diambilkan dari bagian zakat, boleh. Auli islahi dzatil bain, atau untuk mendamaikan orang yang berselisih, walau agniaan, walaupun dia adalah seorang yang kaya. Jadi misalnya ada dua orang yang berselisih atau dua kabilah yang sedang berselisih. Nah, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih tadi atau dua kabilah yang sedang berselisih tadi, dia berhutang dengan jumlah yang banyak. Kemudian harta hutangannya tadi dia berikan kepada dua belah pihak yang bersengketa tadi. Nah, supaya apa? Supaya enggak jadi berselisih. Nah, orang yang berhutang semacam ini dia berhak mendapatkan harta zakat untuk membayar hutangnya, walaupun dia adalah orang yang kaya. Kemudian yang ketujuh adalah wa fisabilillah. Fisabilillah ini maknanya adalah al-qaimin, yaitu orang-orang yang melaksanakan bil jihad, miman dari orang la fai'alahum, yang gak ada harta lahum bagi mereka, yang mereka gak memiliki gaji. Walau aghniya'ah, walaupun mereka adalah orang-orang yang kaya. Jadi asnaf yang ketujuh adalah fisabilillah. Nah, makna fisabilillah ini adalah orang-orang yang mereka ini berjihad di jalan Allah, dan orang tadi itu enggak digaji oleh pemerintah. Artinya kalau dia ini tadi adalah tentara yang sudah digaji, maka dia enggak berhak lagi mendapatkan zakat. Kenapa? Karena sudah digaji. Yang mendapatkan jatah fisabilillah ini hanyalah orang-orang yang berjihad secara sukarela, yang tidak ada gaji pada diri mereka. Nah, orang ini fisabilillah ini berhak mendapatkan zakat walau agniya, walaupun mereka adalah orang-orang kaya. Kemudian asnaf yang terakhir yaitu wabnis sabil, yaitu Ibnu Sabil ini adalah al-munqati fi safarihi, orang yang terputus di perjalanannya. Itu seperti seorang yang sedang bersafar untuk kembali ke rumahnya, tetapi kehabisan ongkos di tengah jalan. Nah, untuk kembali ke rumahnya, dia ini boleh minta harta zakat, ini boleh. Namanya Ibnu Sabil. Nah, zakat tadi itu faridotan minallah, yaitu kefarduan daripada Allah. Wallahu alimun hakim. Faridotan ini nusiba, dinasobkan, bifi'lihi, dengan fi'ilnya faridoh, al-muqaddari, yang ditakdirkan. Faridotan minallah, kefarduan daripada Allah. Wallah, dan adapun Allah itu alim, maha mengetahui, bi khalqihi, dengan makhluknya, hakim, lagi maha bijak, fi sun'ihi, di dalam penciptaannya, di dalam perbuatannya itu maha bijaksana. Fala yajuzu, maka enggak boleh, sorfuha, memberikan zakat, li ghairi, untuk selain, haula, untuk selain 8 asnaf tadi. Enggak boleh memberikan zakat kepada selain 8 asnaf tadi. Wala mani'a sinfun minhum idza wujida, dan tidak ada yang mencegah sinfun, satu asnaf pun, minhum, dari 8 asnaf tadi, idza wujida, apabila didapati.
fayuqassimuha, maka membagi-bagi zakat al-imamu imam alaihim atas 8 asnaf tadi, ala sawa secara sama rata. Walahu dan boleh bagi imam tafdilu ba'di ahadis sunfi, boleh bagi imam melebihkan sebagian salah satu asnaf ala ba'din atas sebagian yang lainnya, itu boleh. Wa afadat alam, dan memberi faidah alam, lamnya itu memberi faidah kepada wujubal istighraqi afrodihi, yaitu wajibnya meratakan tiap-tiap asnaf, itu wajib. Lakin akan tetapi la yajibu, enggak wajib, ala sahibil mal, atas pemilik harta, idza qasama, apabila dia membagi-bagi zakat tadi, itu enggak diwajibkan meratakan kepada seluruh asnaf tadi. Kenapa? Li usrihi, karena sulitnya yang demikian itu. Bal yakfi, akan tetapi cukup, iqta'u thalathatin, memberikan 3 orang, min kulli sinfin, dari setiap asnaf. Jadi fakir 3 orang, miskin 3 orang, kemudian gharem 3 orang, dan seterusnya. Wala yakfi, dan enggak mencukupi, dunaha, kurang dari 3 orang. Kama afadat, sebagaimana telah memberikan faedah ma tadi, sebagaimana telah memberikan faedah hu kepada ma sighatul jam'i, sighat jamak. Karena sighat jamaknya tadi kan lil fuqara wal masakin, itu bentuknya kan jamak. Jadi artinya enggak boleh kurang dari 3 orang. Minimalnya 3 orang. Wa bayyanati sunnah, dan sunnah menjelaskan, hadis telah menjelaskan, anna syartal mu'ta, bahasanya syarat orang yang diberi, minha, daripada zakat, itu adalah yang pertama Islam, kemudian yang kedua wa alla yakuna, dan tidak adanya orang yang diberi tadi itu Hasyimiyan, dari Bani Hashim, wala Muttalibiyan, dan dari Bani Muttalib. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Insya Allah hasyiahnya kita akan teruskan pada kesempatan berikutnya. Semoga ada manfaatnya.